teman-teman, hari ini kita akan mulai membuat booklet. Kita sudah siapkan bahan dan alatnya. Sekarang kita ukur kertasnya. Kita bagi dua kertasnya. Jadi satu kertas. Jadi bahan untuk kertasnya ini ada 2 lembar. Kemudian kita bagi dua kertasnya. Nah, kita potong dua. Jadi dari 2 lembar kertas kita potong di tengah-tengah, lalu kita bagi dua. Kalau ini ukurannya 33, jadi untuk dibagi duanya ya 16,5. Nah, jadi dari 2 kertas menjadi 4 kertas. Kemudian kita lipat 2 seperti ini. Setelah selesai melipat, kita ukur untuk menggabungkan lembar kertas ini menjadi sebuah booklet. Untuk pinggirannya kita beri ukuran 4 cm, pinggir atas 4 cm, pinggir bawah 4 cm. Jadi di bagian tengah itu tersedia 8,5 cm, karena panjang kertas ini kan yang kita potong ini kan 16,5 cm. Nah, kemudian kita buat lubang di bagian tengah untuk satu lembar kertas. Untuk kertas selanjutnya kita gunting pinggirannya sepanjang 4 cm. Pinggir bawah 4 cm, pinggir atas 4 cm. Tengah-tengah tetap tidak dipotong. Nah, cuma satu kertas yang dipotong atau dilubangi bagian tengahnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita gulung kertas yang sudah digunting pinggirannya, kita masukkan ke kertas yang berlubang. Nah, kita satukan seperti ini. Nah, sudah jadi bookletnya, tinggal kita buat gambarnya. Nah, setelah ini kita akan buat gambarnya. Kita kasih alas di bagian bawah agar spidol yang kita pakai tidak tembus tintanya ke kertas bagian halaman selanjutnya, atau kertas bagian bawah tidak tembus ke bawah. Nah, ini untuk temanya adalah cara memelihara ketersediaan air bersih. Ini adalah booklet cara memelihara ketersediaan air bersih oleh Darwis Art. Ingat ya untuk subscribe dan berlangganan channel saya. Dengan berlangganan channel saya, teman-teman sekalian bisa mengakses berbagai fitur atau manfaat yang tersedia dalam langganan channel ini. Nah, langkah pertama untuk menjaga ketersediaan atau memelihara ketersediaan air bersih yaitu pertama membuang limbah atau sampah di tempat sampah agar sampah tidak mengotori air. Jadi air tetap bersih. Karena kalau misalnya ada sampah di sungai, itu bisa mengotori air yang ada di sungai, atau mengotori air yang ada di danau atau di kanal, seperti itu. Kan indah kalau misalnya sungainya bersih atau kanalnya bersih. Nah, justru itu kita harus membuang sampah atau limbah di tempat sampah, atau membuang sampah atau limbah pada tempatnya. Langkah kedua dalam memelihara ketersediaan air bersih yaitu melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan air. Iya, tentu saja dengan melakukan penyuluhan, orang yang mengetahui cara memelihara ketersediaan air bersih akan bertambah banyak. Kemudian mudah-mudahan orang tersebut
bisa mengimbaskan ke orang-orang terdekatnya, sehingga semakin banyak orang yang berusaha menjaga kebersihan air atau menjaga ketersediaan air bersih. Langkah ketiga yaitu mengolah limbah industri atau rumah tangga dengan baik dan benar. Jadi, limbah industri dan limbah rumah tangga kita olah dengan baik dan benar. Jadi, kita harus memperhatikan lingkungan dengan cara mengolah limbah industri. Langkah keempat yaitu mencegah penebangan liar dan melakukan reboisasi. Jadi, kita harus tetap menjaga lingkungan dengan tidak melakukan atau mencegah penebangan liar dan berusaha melakukan penghijauan atau reboisasi, menanami kembali lahan-lahan dengan tanaman yang baru sehingga lingkungan sekitar kita menjadi hijau, atau dengan kata lain tetap banyak tanaman atau pohon di sekitar lingkungan kita. Langkah kelima yaitu mencuci pakaian dengan air secukupnya. Nah, ini biasanya ibu-ibu rumah tangga yang sering mencuci pakaian, gunakanlah air yang secukupnya untuk tetap menjaga tersedianya air bersih. Langkah keenam yaitu menggunakan air bekas mencuci beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Jadi, air bekas kita dalam mencuci sayur dan mencuci beras itu kita bisa manfaatkan untuk menyiram tanaman. Jadi, setelah kita siram dengan air bekas cuci beras atau sayuran, kita tidak perlu lagi menggunakan air bersih untuk menyiram tanaman kita. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya untuk subscribe, kemudian klik berlangganan channel ini atau gabung dengan channel ini untuk mengakses berbagai manfaat dalam berlangganan channel ini. Ya, silakan subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih.